Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsy rafi'un darajat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahli khairat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tasilul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan tafsir surah An-Nisa ayat ke-15 dan 16 yang berjudul hukuman perbuatan keji, yaitu zina pada permulaan tasyrik Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa pensyariatan hukum-hukum Islam itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masyarakat pada saat itu. Maka di antara tahapan dalam pensyariatan hukum had tentang masalah zina ini pada saat awal-awal di periode Madinah ini disampaikan, turunlah ayat di surah An-Nisa ini yang menceritakan tentang hukum pidana ataupun hukuman bagi orang yang berlaku keji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunal maut au yaj'alallahu lahunna sabila. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji atau zina di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Hadirin hadirat rahimakumullah, tentang munasabah ayat ini atau persesuaian ayat ini dengan yang sebelumnya, bahwa di atas ayat yang ke-12 ataupun 13 dan yang sebelumnya atau yang sesudahnya, ya, sebelum ayat ke-15 ini, Allah telah menjelaskan tentang hukum pernikahan dan hak waris serta kedudukan laki-laki dan perempuan di dalamnya. Allah juga memperingatkan agar jangan sekali-kali melanggar hukum dan batasan-batasan yang telah digariskan olehnya tersebut. Kemudian selanjutnya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
tentang hukum had atau pidana bagi para wanita ketika mereka melakukan perbuatan fahisyah atau zina. Karena perbuatan fahisyah tersebut termasuk perbuatan maksiat yang paling buruk, yang karenanya seseorang berarti telah melanggar hukum dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Juga agar seorang wanita tidak memiliki anggapan bahwa boleh baginya meninggalkan sikap kehormatan diri. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Pada awal Islam, jika seorang wanita melakukan perzinaan dan perbuatan tersebut terbukti dengan adanya bukti yang adil, yaitu 4 saksi laki-laki, maka ia dihukum kurungan di dalam rumah. Ia tidak boleh keluar hingga ajal menjemputnya. Sedangkan hukuman bagi laki-laki yang melakukan perbuatan zina adalah dicaci, dicemooh, dan dihina dengan lisan serta dipukuli dengan sandal. Hukuman ini berlaku hingga Allah Subhanahu wa taala menghapusnya dan menggantinya dengan bentuk hukuman yang lain, yaitu dihukum cambuk bagi yang belum menikah, yang istilahnya ghairu muhsan. Sedangkan orang yang muhsan, laki-laki yang telah menikah, ataukah baik itu dia masih bersama istrinya atau cerai atau duda, ya, posisinya sama, dia adalah orang yang muhsan. Dan muhsanah, perempuan yang telah menikah, baik statusnya menjadi istri ataukah dia janda, maka dihukum rajam. Nah, jemaah sekalian, penjelasan lebih detail tentang hukuman bagi para wanita yang berzina. Maksud ayat ini adalah para wanita yang melakukan perbuatan fahisyah, yaitu zina, maka persaksikanlah dengan 4 orang saksi laki-laki. Jika keempat saksi laki-laki tersebut menyampaikan persaksian mereka, maka hukumlah para wanita tersebut dengan mengurung mereka di dalam rumah hingga malaikat maut mencabut nyawa mereka, atau sampai Allah Ta'ala mengadakan sebuah jalan keluar lain bagi mereka. Ini adalah bentuk hukuman bagi wanita yang berzina pada permulaan Islam. Kemudian Allah Ta'ala memberikan jalan keluar lainnya, yaitu dicambuk atau dirajam. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma seputar ayat wallati ya'tinal fahishata min nisaikum sampai aw yaj'alullahu lahunna sabila. Apabila ada seorang wanita melakukan perbuatan zina, maka ia dikurung di dalam rumah hingga mati. Kemudian setelah itu menurunkan ayat kedua surah An-Nur yang berbunyi azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Surah An-Nur ayat yang kedua. Nah, sejak saat itu apabila keduanya telah menikah, maka dihukum rajam. Laki-laki ataupun perempuan ini apabila keduanya sudah muhsan atau muhsanah, maka dihukum rajam. Dan ini adalah bentuk jalan keluar yang ditetapkan bagi keduanya. Ini kelanjutan dari perkataan Abdullah bin Abbas di atas.
Imam Muslim dan Ashabus Sunan, baik itu Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, 4 itu meriwayatkan dari Ubadah bin Samit dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila. Ambillah dariku hukuman zina, ambillah dariku hukuman zina. Allah Ta'ala telah mengadakan sebuah jalan bagi kedua orang yang melakukan perbuatan zina. Al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanah. Jika keduanya sama-sama belum menikah, perawan dan pemuda sama-sama belum menikah, maka hukumannya jaldu mi'atin, yaitu dicambuk 100 kali, wa nafyu sanah, dan diasingkan selama 1 tahun. Wa thayyibu bi thayyib jaldu mi'atin wa rajmu. Sedangkan jika keduanya sama-sama telah menikah, maka hukumnya adalah dicambuk 100 kali dan dirajam. Nah, ada komentar dari para ulama tentang kalimat terakhir, yaitu ada double hukuman, dicambuk dan dirajam ini. Para ulama menetapkan bahwa bagian akhir hadis di atas dinasakh atau dihapus, direvisi, yaitu bahwa hukuman bagi pezina yang telah menikah adalah hanya dirajam saja tanpa dicambuk 100 kali. Hal ini berdasarkan hadis lain yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW hanya menghukumnya dengan rajam saja tanpa mencambuknya. Jadi jemaah sekalian, ayat tentang rajam secara eksplisit itu di dalam Al-Quran tidak disebutkan, tetapi pernyataan dari beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab dan lainnya dulunya pernah ada ayatnya dalam Al-Quran, kemudian dihapuskan, sehingga para ulama usul fikih memposisikan ayat itu dengan istilah naskhul tilawah wa baqaul hukmi. Secara tekstual tilawah atau ayatnya itu terhapus, dan secara hukum masih terlaksana. Berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan pendukung dari hadis-hadis yang telah disampaikan oleh para perawi hadis, baik itu perkataan ataupun perbuatan Rasulullah SAW kepada para sahabat saat itu. Para ulama beda pendapat berapa kali pelaksanaan hukuman had kepada pezina ini dilaksanakan pada masa Rasulullah SAW selama masa 23 tahun ya, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Kalau pada fase Mekah ini fase yang tidak tekannya pada masalah keimanan dan akidah, masalah tauhid, sehingga belum terlaksana hukum-hukum syariat. Baru setelah pada periode Madinah itulah ketika ada institusi daulah Islamiyah, kaum muslimin sudah punya independensi dalam membuat satu aturan hukum, maka dilaksanakanlah syariat Islam ini secara bertahap. Nah, berapa kali? Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 6 kali ya, menurut pendapat daripada ulama ini. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan ya. Itu komentar saya, dan nanti akan ada penjelasan hadisnya supaya lebih detail dan bisa kita pahami secara utuh dalam merangkum ya sekian banyak referensi baik itu ayat ataupun hadis ini. Nah, berikutnya tentang hukuman bagi para laki-laki yang berzina. Ayat 16 maksudnya adalah jika ada 2 orang laki-laki yang melakukan perbuatan fahisyah, ini adalah penafsiran Mujahid, atau jika ada laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan fahisyah,
Ini adalah penafsiran As-Suddi dan Ibnu Zaid. Jadi kalau penafsiran Mujahid, laki-laki sesama laki-laki, ini ya berarti seperti kaumnya Nabi Lut itu ya, kaum sodomi itu ya. Nah, kalau sama jenis ya. Kalau selain jenis, nah, maka inilah yang juga sama disebut fahisyah menurut penafsiran As-Suddi dan Ibnu Zaid. Maka apa hukumannya? Sakitilah mereka berdua dengan kata-kata, yaitu berupa celaan, cemoohan dan kecaman atas perbuatan tersebut jika mereka berdua memang tidak mau bertobat. Namun jika mereka berdua bertobat dan memperbaiki diri, berhenti dari melakukan perbuatan fahisyah dan merasa menyesal, maka biarkanlah mereka berdua, jangan kalian sakiti, karena orang yang bertobat seperti orang yang tidak memiliki tanggungan dosa lagi. Hatta ibu kaman la dzamba lahu, ya, orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak berdosa. Sama dengan orang kafir, al-Islam yajubu ma qablahu. Kalau dia orang kafir dan masuk Islam, maka keislamannya itu menghapus kekafirannya sebelumnya. Dia mulai lembaran baru seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, kemudian Allah menjelaskan alasan perintah membiarkan mereka berdua dan tidak menyakitinya dengan ayat innallaha kana tawwabar rahima, yang artinya sesungguhnya Allah maha menerima taubat para hambanya, lagi maha penyayang kepada mereka. Namun yang dimaksud membiarkan di sini bukanlah menjauhi dan tidak mempergauli, akan tetapi membiarkan mereka sebagai bentuk penghinaan terhadap mereka dikarenakan kemaksiatan yang dilakukannya. Pesan ayat ini ditujukan kepada para penguasa dan hakim. Ayat ini juga mencakup hukum bagi para wanita yang melakukan zina yang telah menikah, hukum bagi laki-laki dan perempuan yang berzina yang belum pernah menikah, namun tidak mengandung penjelasan tentang hukum laki-laki yang telah menikah yang melakukan zina. Mungkin hukumnya dikiaskan dengan hukum wanita yang telah menikah. Jadi ada pesan di dalam ayat ini ditujukan kepada para penguasa dan hakim. Jadi untuk menegakkan hudud, hukum-hukum pidana yang telah disebutkan, ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, tidak bisa dilaksanakan oleh individu atau oleh personal atau oleh kelompok tertentu, kelompok orang tertentu, apakah kaitannya dengan organisasi kemasyarakatan atau misalnya organisasi politik, organisasi kepemudaan dan lain-lain. Ya tidak bisa ya, karena kita ini hidup bernegara dan negara itu ada penguasanya, ada otoritas yang diberikan kepada penguasa ini, dan kita berada di NKRI ini walaupun ada desentralisasi ya, penyerahan sebagian urusan ke daerah-daerah, tetapi masih ada beberapa wewenang yang masih sentralistik yang diserahkan ke pusat dalam persoalan keagamaan, persoalan fiskal, persoalan keuangan, masalah perpajakan, termasuk masalah hukum. Ini masih dipegang oleh pemerintah pusat dari sisi kewenangan, kecuali untuk daerah yang punya otonomi khusus seperti Aceh ya, maka di sana ada undang-undang yang diberlakukan untuk masyarakat yang hidup di Aceh, yang agak berbeda dengan undang-undang yang ada di pusat. Nah, itu ada dilindungi ya oleh undang-undang, sehingga bisa dilaksanakan oleh penguasa di sana. Walaupun Aceh tetap yang berkuasa di sana adalah gubernurnya yang punya otoritas itu. Nah, jadi
perlu untuk kita pahami secara integral di sini ya, untuk menegakkan hukum-hukum pidana ini tidak bisa parsial. Tetap itu adalah wewenang penguasa, dan ketika penguasa menerapkan hukum-hukum syariah itu harus diperhatikan konsekuensi dan keterkaitan dengan masalah kebijakan-kebijakan yang lainnya. Ya, maksudnya sebelum menegakkan hukum pidana itu harus dikondisikan masyarakatnya sesuai dengan kesempurnaan ajaran Islam itu sendiri ya. Islam itu agama yang syamil, yang menyeluruh, kamil, yang sempurna, yang mutakamil, saling menyempurnakan terkait antara satu sisi dengan sisi yang lain. Ketika ingin menegakkan Islam, maka sebisa mungkin ditegakkan dengan seluruhnya atau dengan integral, dengan secara sempurna tadi. Persoalan hudud harus ditegakkan, tetapi persoalan sistem kemasyarakatan, aturan yang ada di masyarakat tentang masalah muamalah, masalah akhlak, itu juga harus dilaksanakan. Khusus tema kita tentang masalah perzinahan. Perzinahan itu kan tidak muncul dengan sendirinya. Ada faktor-faktor lain yang menjadikan orang itu melakukan penyimpangan dalam bab muamalah, kaitannya tentang penyimpangan ya, penyimpangan akhlak ini. Jadi harus diperhatikan ketika mau dilaksanakan hudud atau hukum-hukum pidana ini, khususnya tema kita ini, harus diperhatikan bagaimana persoalan tentang kewajiban kepada para wanita muslimah untuk menutup aurat dengan sesuai syariat. Itu harus diatur, dilindungi oleh undang-undang. Bagaimana kebijakan dalam mempekerjakan wanita, itu harus diatur juga. Tidak membiarkan wanita bekerja tanpa disertai dengan mahramnya, apalagi sampai malam-malam sendirian naik kendaraan umum, apakah bermotor atau tidak bermotor, dan tidak disertai dengan mahramnya. Nah, jadi harus ada aturan yang mengikat kepada masyarakat supaya tertib. Harus, kalau misalnya wanita itu bekerja ya sampai larut malam, pulang jam 10, tidak ada kawannya, tidak ada mahramnya, pendampingnya, tidak ada suaminya juga, terus dia naik kendaraan dengan orang asing berduaan di tempat yang sepi dan seterusnya, bagaimana akan terjadi segala sesuatu yang ya itu tadi ya, mengarah kepada penyimpangan dalam persoalan akhlak ini ya. Jadi ketika memikirkan pelaksanaan tentang masalah hudud, itu harus dipikirkan tentang sistem-sistem yang lainnya. Misalnya kalau hukum pidana yang lain soal mencuri ya, atau kalau sekarang korupsi lah ya, itu harus diatur juga bagaimana tentang masalah kesejahteraan masyarakatnya, tentang undang-undang yang mengcover itu semuanya. Kalau undang-undangnya ya diatur bagaimana kaum fakir ya, orang-orang terlantar itu ditanggung oleh negara sehingga tidak ada lagi pengangguran, tidak ada lagi kemiskinan dan sebagainya. Itu bagaimana pelaksanaannya seperti itu. Kalau sudah dilaksanakan secara penuh, orang itu sudah tercukupi ekonominya, sudah makmur, sudah dijamin oleh negara, atau tadi ya sudah diatur tentang masalah perilaku muamalah antar lawan jenis tadi, sudah diatur demikian rapi oleh Islam, tetapi masih ada orang oknum-oknum tertentu yang melakukan penyimpangan dengan bukti-bukti yang jelas, nah baru itu dilaksanakan hudud yang kaitannya dengan hukuman-hukuman pidana tersebut.
Nah itulah ya contoh supaya wawasan kita menjadi utuh dalam penegakan syariat Islamnya itu tidak bisa semudah membalik telapak tangan, harus dengan kekuatan politik yang menyeluruh, tidak bisa separuh-separuh ataupun tidak hanya sebagian saja. Maka ini persoalan yang sangat strategis dan perlu sebuah wawasan dan juga pemahaman yang utuh supaya tidak salah paham kita akhirnya ya. Baik, berikutnya ini adalah bentuk hukuman pada permulaan Islam yang termasuk bentuk takzir atau hukuman yang diserahkan kepada umat di dalam menentukan bentuk dan kadarnya. Kemudian hukuman ini dinasakh atau dihapus dengan ayat 2 surah An-Nur dan hadis-hadis yang tersebut di atas. Abu Muslim Al-Asfihani yang tidak setuju dengan adanya an-nasakh atau penghapusan hukum di dalam Al-Quran berpendapat bahwa yang dimaksud ayat pertama yaitu ayat 15 adalah perbuatan fahisyah dalam bentuk al-musahaqah atau hubungan seks antara wanita dengan wanita atau disebut lesbian. Sedangkan yang dimaksud ayat kedua, ayat 16 adalah hubungan seks antara laki-laki dengan laki-laki atau homoseks. Berdasarkan pendapat ini, maka berarti tidak ada nasakh dalam hal ini. Jadi memang seperti itulah sebagian ulama ya mentafsirkan ayat tertentu, teksnya tidak kita ragukan kebenarannya, tetapi pemahamannya yang berbeda antara mufassir yang satu dengan mufassir yang lain. Nah, jadi mereka dengan kapasitas yang mereka miliki ya punya penafsiran yang berbeda-beda seperti itu. Kita tampung ya sebagai wacana semuanya dan nanti kita pilih yang terbaik atau yang cocok yang mana ya. Berikutnya tentang penjelasan hukum-hukum. Ini adalah bentuk hukuman yang pertama kali ditetapkan bagi para pezina di dalam Islam. Bentuk hukuman ini adalah pada awal Islam seperti yang dikatakan oleh Ubadah bin Samit, juga oleh Hasan al-Basri dan Mujahid, hingga akhirnya bentuk hukuman ini dinasakh, dihapus dengan ayat 2 surah An-Nur dan hadis-hadis Rajab di atas. Lalu apakah kurungan di dalam rumah adalah sebuah bentuk hukum had atau hukuman atau hanya ancaman had? Dalam masalah ini ada dua pendapat. Pertama, bahwa itu hanyalah bentuk ancaman had. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa itu adalah had. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Hasan al-Basri. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa menyakiti dengan lisan berupa celaan dan cemoohan tetap diterapkan di samping hukuman cambuk karena keduanya tidak bertentangan. Akan tetapi keduanya diterapkan atas satu orang. Adapun hukuman kurung maka disepakati bahwa hukuman itu dinasakh atau dihapuskan. Adapun mempersaksikan perbuatan zina dengan 4 orang saksi laki-laki muslim yang adil tetap berlaku, ini tidak dinasakh. Jadi memang agak unik ya persoalan nasakh wal mansukh ini. Para ulama juga tidak sepakat 100% ya. Memang ada khilafiyah, ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang sebagian menerima, sebagian menolak. Nah, jadi ini satu ayat pun juga demikian. Satu ayat ini memiliki dampak ataupun sebagian dihapus dan sebagian lagi masih berlaku. Termasuk ayat 16 tadi tentang masalah pertobatan itu masih berlaku. Nah, adapun syarat 4 saksi tersebut yang perlu kita perhatikan, haruslah laki-laki muslim. Jadi tidak boleh 2 laki-laki 2 wanita, atau 3 laki-laki 1 wanita, atau bahkan bukan dalam bentuk persaksian tapi model bukti ya, barang bukti yang lain, misalnya video. Itu tidak bisa juga. Video tentang kejahatan atau kemaksiatan yang dilakukan oleh 2 orang tersebut
tidak bisa menjadi alasan dilaksanakan hukum ini. Jadi memang nanti kita sebutkan ya, sepanjang sejarah Nabi menerapkan hukuman ini tidak ada satupun yang berdasar persaksian. Yang ada itu adalah pernyataan ataupun pengakuan dari pelakunya. Karena untuk membuktikan dalam bentuk saksi 4 orang dengan kasat mata melihat langsung itu bisa dikatakan mustahil, karena ya orang melakukan kemaksiatan pasti akan sembunyi-sembunyi, tidak mungkin dia melaksanakan di depan orang atau di perapatan atau di ini, nggak mungkin ya. Jadi tidak mungkin kalau ada 4 orang saksi itu. Nah, kita lihatkan ini adalah berdasarkan ayat minkum, ya, secara khusus Allah menetapkan bahwa di dalam mempersaksikan perbuatan zina, saksi yang ada harus berjumlah 4 dan muslim tadi ya. Tidak boleh kafir zimmi, orang Yahudi atau Nasrani yang berada di naungan negara Islam itu tidak boleh bersaksi, dan apalagi adil tadi ya, bukan orang yang fasik. Hal ini sebagai bentuk pemberat bagi orang yang menuduh dan bentuk usaha menutupi aib para hamba. Penentuan jumlah saksi 4 di dalam masalah zina merupakan hukum yang tetap dan ditemukan di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman surat An-Nur ayat 4, walladzina yarbunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, ini adalah disebut qadzaf. Jadi qadzaf itu menuduh orang lain tanpa bukti. Mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka, deralah orang yang menuduh itu 80 kali dera atau cambukan, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi memang perbuatan berzina itu dosa besar. Qadzaf, menuduh orang lain berzina dengan tanpa bukti, itu juga sama, dosa besar juga. Dosa besar itu adalah dosa yang ada hukuman secara eksplisit, secara tegas, baik dari ayat ataupun dari hadis. Adapun disyaratkannya adil bagi para saksi, karena Allah mensyaratkan hal yang sama dalam masalah jual beli dan rujuk. Dan tentunya masalah zina jauh lebih berat dan besar. Oleh karena itu tentu lebih layak untuk disyaratkan adil bagi para saksi dalam masalah tuduhan berzina. Hal ini merupakan bentuk penafsiran yang menyamakan antara kata-kata yang al-mutlak, sesuatu yang dijelaskan secara mutlak tanpa adanya syarat atau tambahan yang bersifat membatasi, dengan al-muqayyad, yaitu yang terikat, yang terbatas, yang didasarkan atas dalil. Tidak boleh para saksi tersebut berasal dari kelompok kafir dhimmi, meskipun tuduhan yang ada atau hukuman yang ada diputuskan berkaitan dengan seorang wanita kafir dhimmi. Jadi jamaah sekalian, hukuman yang kita sampaikan ini bukan hanya berlaku untuk orang muslim atau muslimah, tapi orang kafir dhimmi yang mereka berada di naungan negara Islam, itu saat itu adalah di Madinah, juga mereka diterapkan hukuman ini. Dan Nabi pernah merajam orang Yahudi yang melakukan zina ini dengan telah diproses ya sebelumnya ya, dengan ada bukti-bukti yang jelas. Nah, tentang apakah digabungkan antara hukuman pengasingan dengan cambuk, maka menurut mayoritas ulama, kedua hukuman ini sama-sama tetap dijalankan. Menurut sebagian pendapat tadi ya, terutama di sini yang kaitannya dengan ghairu muhsan ya, pengasingan dan cambuk ini.
berdasarkan hadis Ubadah di atas, hadis Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid tentang Asif, Rasulullah bersabda bahwa ada dua orang laki-laki datang kepada Rasulullah untuk meminta kepastian hukum. Lalu salah satunya berkata, "Wahai Rasulullah, putuskanlah perkara di antara kami dengan kitabullah." Lalu yang satunya lagi, dan ia lebih pandai daripada laki-laki yang pertama, berkata, "Benar wahai Rasulullah, akan tetapi sebelumnya izinkanlah saya untuk menceritakan masalahnya terlebih dahulu. Putriku bekerja pada orang ini, lalu putraku melakukan zina dengan istrinya. Lalu orang-orang mengatakan kepadaku bahwa putraku harus dihukum rajam. Lalu saya menebusnya dengan 100 kambing dan 100 sahaya perempuan, budak perempuan. Kemudian saya bertanya kepada orang yang berilmu tentang masalah ini. Lalu mereka mengatakan bahwa hukuman untuk putraku adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Adapun rajam adalah hukuman untuk istri laki-laki ini." Lalu Rasulullah berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sungguh aku akan memutuskan perkara di antara kalian berdua ini dengan berdasarkan kitabullah. Adapun kambing dan sahaya perempuanmu maka dikembalikan kepadamu." Jadi tidak ada tebusan-tebusan, ya, tidak sebagaimana peristiwa pembunuhan, dikembalikan. Lalu Rasulullah mencambuk putranya dan mengasingkannya selama 1 tahun. Lalu beliau menyuruh Unais untuk mendatangkan istri laki-laki yang satunya tersebut. Jika ia mengakui perbuatannya tersebut, maka rajamlah. Lalu si istri pun mengakui perbuatannya, lalu ia pun dirajam karena dia sudah muhsanah, sudah punya suami, sehingga hukumannya adalah rajam ini. Ini salah satu di antara 6 kasus yang kita ceritakan tersebut, ya. Jamaah sekalian, mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak ada hukuman pengasingan disertai dengan cambuk, karena nas Al-Quran yang ada hanya menjelaskan bentuk hukuman cambuk saja. Karena penambahan terhadap nas berarti nasakh atau menghapus. Berdasarkan hal ini, maka berarti ada semacam penghapusan terhadap nas yang bersifat qat'i atau Al-Quran dengan hadits ahad. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah mengasingkan Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf ke Khaybar karena kasus minuman keras, mabuk. Lalu Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf pergi menemui Heraklius, lalu murtad dan masuk agama Kristen. Atas kejadian tersebut Umar lantas berkata, "Setelah ini saya tidak akan lagi menghukum seorang muslim dengan mengasingkannya." Maka ulama mazhab Hanafi berkata, seandainya hukuman dengan cara diasingkan adalah salah satu bentuk had, maka tentunya Umar tidak akan meninggalkan bentuk hukuman ini. Nah, inilah pendapat dari mazhab Hanafi berdasarkan kebijakan dari Umar. Ada semacam penyesalan, ya, iman-iman akibat diasingkan sehingga berinteraksi dengan orang-orang Kristen dan akhirnya masuk Kristen, padahal dia punya potensi, ya, apabila terus Muslim. Nah, jawabannya adalah perkataan mereka bahwa penambahan pada nas berarti an-nasakh itu tidak bisa diterima. Akan tetapi itu adalah bentuk penambahan hukum yang lain bersama hukum asal. Kemudian mereka juga menambahkan hukum wudhu dengan nabih kepada hukum wudhu dengan air dengan berdasarkan hadis yang tidak sahih. Mereka juga mensyaratkan bahwa dzawil qurba, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib, berhak diberi bagian dari 1/5 harta rampasan perang jika mereka miskin, sesuai dengan ayat surah Al-Anfal ayat ke-4 ini, ya, ke-41, ya. Wa'lamu annama ghanimtum, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang didapat
yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, di hari Furqan, di perang Badar, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan jemaah sekalian, adapun perlakuan dari Umar bin Khattab di atas, setelah ini saya tidak akan menghukum seorang muslim dengan mengasingkannya. Maksudnya adalah di dalam kasus kejahatan minuman keras saja. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasai dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah mencambuk dan mengasingkan orang yang melakukan perbuatan zina. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq mencambuk dan mengasingkan orang yang melakukan perbuatan zina, dan Umar bin Khattab juga mencambuk dan mengasingkan orang yang melakukan perbuatan zina. Nah, hukuman pengasingan hanya diperuntukkan bagi laki-laki merdeka, bukan bagi perempuan menurut mazhab Maliki. Karena jika perempuan dijatuhi hukuman pengasingan, maka dikhawatirkan hal itu justru bisa menjadi sebab ia terjebak ke dalam perbuatan yang karena perbuatan tersebut ia diasingkan, yaitu zina. Pengasingan bisa menjadi sebab terbukanya aurat wanita tersebut dan menjadi sebab dirinya terlantar dan tersia-sia, karena pada dasarnya wanita dilarang keluar rumah dan sholatnya di dalam rumah lebih utama. Ini memang ada pembahasan khilafiyah ya, karena pada zaman Nabi juga sebagian wanita ikut berjamaah di Masjid Nabawi ya. Berdasarkan beberapa alasan ini, maka hadis tentang hukuman pengasingan di atas dikhususkan dengan dalil kemaslahatan yang memang harus diperhatikan dan diperhitungkan. Nah, ini sama sekalian keterangan dari dua ayat tersebut. Sebagian pendapat di antara ulama tadi mengatakan mansukh, ayatnya terhapus oleh surat An-Nur ayat kedua, dan sebagian lagi tidak mengatakan begitu. Dan kalau kita rujuk kepada sejarah kehidupan Nabi bersama para sahabat di Madinah tadi ya, tentang masalah rajam ya. Jadi ada sebuah hadis yang bisa kita ambil pelajaran tentang kasus Ma'is bin Malik. Ma'is bin Malik ini awalnya dia anak yatim ya, yang dipupu oleh seorang majikannya yang bernama Hazal. Kemudian Hazal ini punya budak wanita. Ketika sama-sama sudah besar ya, mungkin sudah masing-masing, ini Ma'is sudah berumah tangga dan seterusnya ya. Ternyata Ma'is bin Malik ini suatu saat mengaku ya kepada majikannya bahwasanya dia berzina dengan budak tersebut. Maka majikannya Hazal ini tidak bisa memberi jawaban dan menyarankan, datanglah kamu kepada Rasulullah SAW minta fatwanya, minta keputusannya. Maka datanglah Ma'is bin Malik kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, sucikanlah saya. Maka Nabi mengatakan, pulanglah kamu ke rumah, beristighfarlah, mudah-mudahan Allah menerima taubatmu. Ma'is keluar dan belum jauh balik lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sucikanlah saya. Jawabannya Nabi juga tetap, pulanglah, beristighfarlah, semoga Allah menerima taubatmu. Sampai yang keempat kali, sucikanlah saya Rasulullah. Terus Nabi penasaran, apa yang kamu maksud dengan sucikanlah? Dosa apa yang telah kamu lakukan? Kata dia, wahai Rasulullah, saya telah berzina. Nabi saat itu tidak terlalu merespon ya, dan mengklarifikasi kepada para sahabat yang lain, apakah temanmu ini gila? Para sahabat mengatakan enggak, dia waras. Dan Ma'is juga mengatakan, saya waras, tidak gila Rasulullah. Terus ditanya, apakah kamu mabuk karena khamr? Temannya ada yang mengendus-endus, bau ini ya, aroma dari mulutnya. Enggak, dia juga enggak mengatakan saya tidak dalam keadaan mabuk. Terus
apakah kamu, pokoknya diklarifikasi ya, kita bayun teknis untuk memastikan dia betul-betul melakukan zina atau hanya muqaddimahnya, itu diklarifikasi begini-begini sampai clear dia mengaku ya, mengakui. Akhirnya Nabi menyuruh kepada para sahabat, rajamlah dia. Tetapi Nabi tidak hadir di prosesnya itu. Dirajam itu dikubur ya sedada, kemudian dilempari dengan batu sampai mati. Nah pada saat itu dia mulai dirajam, terus mungkin dia kesakitan, dia mau lari keluar dari pengkuburannya, terus lari. Beberapa sahabat sudah kecapean, terus ada putra dari Unes mengejar dia, kemudian melempari dengan bongkahan ya semacam tulang unta, dilemparkan dan dia akhirnya mati dengan izin Allah. Maka dilaporkanlah kejadian itu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia lari. Nabi mengatakan begini, kenapa tidak kamu biarkan dia lari? Kenapa kamu kejar-kejar? Kalau kamu biarkan lari, maka mudah-mudahan Allah menerima taubatnya. Nah, ini hadis sahih riwayat Muslim dan yang lainnya ya. Jadi dari perkataan Nabi yang terakhir itu menjadi penguat di ayat yang ke-16 ya. Apabila ada orang yang melakukan zina dan dia bertaubat, maka dalam hal ini ketika dia taubat nasuha yang sesungguhnya, tidak ada dalam tanda kutip lah kewajiban penguasa untuk menerapkan hukuman pidana kepadanya. Ini analisa ya dari sebagian ulama. Karena sebelum ini riwayat yang lainnya ya, sebelum dia datang kepada Rasulullah dalam riwayat lainnya itu dia melapor kepada Umar, kepada Abu Bakar. Terus keduanya mengatakan, rahasiakan perbuatanmu, kamu pulanglah dan taubatlah. Coba ya, betapa bijaknya, rahasiakan perbuatanmu, pulanglah dan taubatlah. Nabi kan tadi juga begitu ya, dia saja yang mendesak melakukan, walaupun ada riwayat yang lainnya yang mengatakan dengan sejak awal dia sudah berzina, tapi Nabi melengos ya, tidak terlalu memperhatikan tentang laporannya tadi. Ini versi-versi yang lain. Jadi jamaah sekalian, inilah ya, karena itu tadi tentang dosa yang dilakukan oleh orang ini tidak ada saksi yang 4 tadi dan itu pengakuannya, dan Nabi memberikan kesempatan kepada orang ini untuk bertaubat dengan taubatan yang sesungguhnya. Tetapi karena dia ingin untuk mensucikan dirinya dan bebas ya, ketika Ma'is bin Malik ini meninggal dunia, ada sebagian para sahabat yang mencemooh, mencaci. Nabi mengatakan, demi Allah bahwa taubatnya Ma'is bin Malik itu kalau ditakar dengan taubatnya penduduk Madinah ini masih mencukupi. Nah, jadi seperti itu ya. Itu semacam pembersihan nama baik ya Ma'is kepada teman-temannya yang ada di Madinah. Allahu a'lam bishawab. Ini seberapa kaitan ya dengan tafsir daripada ayat ini, semoga bisa kita fahami dengan benar ya. Ini adalah proses dari legalitas hukum yang ada di masyarakat Madinah dengan lika-likunya ya, dengan dinamikanya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kepada kita semuanya tentang kemaslahatan yang diinginkan oleh hukum Islam. Islam itu ingin maslahat, ingin menegakkan keadilan. Walakum fil qisasi hayat, dalam masalah kisos itu ada kehidupan. Nah, maka demikian pula dalam masalah-masalah kaitannya dengan hukum pidana, kita tidak melihat kepada kekejamannya, tetapi kita melihat kepada keadilan Allah Ta'ala dan sebagai efek jerah kepada masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu. Karena jemaah sekalian, kita sangat miris dan sangat sedih dengan kondisi akhir zaman sekarang ini, terutama di kalangan anak-anak muda, anak-anak pelajar ya, putra-putri ya, Masya Allah, mereka luar biasa penyimpangan pergaulannya. Ada cerita dari kawan guru ya yang
di sini di daerah Bulelawang ya, ada guru dimasuk kelas ya, kemudian ya survei kecil-kecilan lah. Coba kalian pejamkan mata kalian semuanya. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang membuka matanya. Pejamkan mata kalian. Siapa di antara kalian yang pernah melakukan hubungan badan? Ternyata satu kelas itu yang angkat tangan yang mengakui itu sekitar 80%. Ya Allah ya. Yang sekitar 20% yang belum. Ya Allah, ini miris sekali. Kita sangat sedih dengan kondisi yang seperti itu. Ini kan ibaratnya pedesaan lah ya, belum lagi di perkotaan ya. Jadi sudah sangat miris sekali pergaulan kita sekarang ini ya. Akibat itu kita tidak menerapkan hukuman yang sepertinya kejam keras tadi, tapi itu akan memberikan dampak atau efek jerah kepada pelaku-pelaku yang sesudahnya. Nah itulah ya. Jadi ada kemaslahatan yang diinginkan oleh hukuman Islam, tapi kadang-kadang ya kita melihat dari sisi-sisi yang negatif saja. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.